Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast Jejak Malam Story. Pada malam hari ini kita bakal membawakan satu buah kisah horor ya. Ya. Ini kisahnya tentang apa nih? Tentang kos-kosan bekas pembunuhan. Pembunuhannya. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan kisah selanjutnya, silakan simak setelah tayangan yang satu ini. Tikdot. Oke deh, ini gimana nih cerita dari kos-kosan bekas pembunuhan? Oke, jadi sebelumnya kita masuk dalam ceritanya, terima kasih buat Kak Feni ya yang udah ngirimin ceritanya lewat email kita. Buat kawan-kawan juga yang pengen ngirimin cerita horornya bisa langsung ke email kami di jejak4malam@gmail.com. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu kepada Kak Feni. Kak Feni ini umurnya 24 tahun dan dia tinggal bersama Hana, yaitu adik kandungnya, berusia kurang lebih 17 tahun. Nah, mereka ini sedikit punya kisah sedih, kisah kelamnya mereka. Mereka hidup hanya memiliki satu sama lain. Nah, orang tuanya Saling berketergantungan lah ya. Iya, karena orang tuanya mereka itu udah nggak ada lagi, kecelakaan di tahun 2018 dan meninggal dua-duanya. Jadi akhirnya mereka ini hidup berdua lah gitu. Di tengah hidup yang berdua ini, mereka awalnya itu tinggal ngontrak di rumah lamanya ketika masih sama orang tuanya. Dan si Kak Penny ini harus bekerja lah ibaratnya untuk menyekolahkan adiknya, karena kebetulan memang Kak Penny ini sudah lulus dari sekolahnya lah kan. Karena mungkin di awal-awal yang masih struggle ya, karena kehilangan orang tua, mungkin keuangannya belum terlalu stabil ya. Akhirnya pemilik kontrakan tersebut tega mengusir mereka dari rumah. Akhirnya mereka memilih sebuah kos-kosan yang kurang lebih tidak jauh lah dari tempat mereka ngontrak. Kos-kosan ini bisa dibilang nggak terlalu sepi ya, masih dekat-dekat pemukiman lah. Denahnya dari kos-kosan ini tuh ya cuma satu lantai, cuman ada sekitar 15-an kamar lah. Ya itu hadap-hadapan, 7 kamar gitu hadap-hadapan, terus dikelilingi sama pagar. Itulah. Jadi di depan antara kos-kosan sama kos-kosan, di tengah-tengahnya itu ada lahan parkir gitulah. Kayak taman-taman kecil gitulah. Jadi ya detailnya kayak gitu. Jadi akhirnya mereka pindah ke situ dan mulai kehidupan baru. Seperti cerita-cerita horor yang lain-lain, Kak Penny bilang kalau di awal-awal mereka tuh nggak ngalamin kejadian apa-apa. Sampai pada satu momen pertama kali, ketika sore itu si Penny sama Hana ini baru pulang dari kegiatan masing-masing ya. Nah, si Penny ini yang kerjanya itu sebenarnya 2 shift, tapi pas itu kebetulan dia dapat si pagi, jadi dia pulang itu sekitar jam 5 sore. Dan kalau dia pulang jam 5 sore, dia pasti jemput Hana yang bersekolah. Nah, sebelum dia pulang dari tempat kerjanya itu, ada seseorang yang nelpon dia lah, yaitu Kak Lana. Kak Lana ini teman kos-kosannya dia di situ. Nah, mereka itu udah kenal cukup dekat lah gitu kan. Terus si Kak Lana ini bilang sama si Penny mau minjem laptopnya Kak Penny. Nah, pinjam laptop kami ini buat kuliah gitulah. Oh, kata si Penny, oh iya Kak, nanti kalau aku udah pulang aku kabarin, nanti ngambil ke kamar aja kan. Nah, sampainya mereka di kamar, sampainya mereka di kos-kosan itu mereka itu parkir di depan kos-kosan. Juga yang aku bilang tadi itu dipagarin kos-kosan, mereka parkir di depan pagar itu karena rencananya mereka setelah taruh barang mereka tuh mau belanja aja, bulanan cepet lah gitu ya kan. Nah, ketika si Penny buka pagar, dia itu ngelihat ada sosok perempuan berdiri tepat di depan kamarnya mereka. Ini waktu malam-malam sekitar suruh maghrib, karena mereka pulang jam 5 kan. Nah, ketika itu dia ngelihat, yang di pikiran dia itu Kak Lana yang tadi pengen minjemin laptop gitu kan. Akhirnya pas dia buka pagar, dia tuh lupa sesuatu, ternyata masih ada barang yang ketinggalan di motor. Akhirnya dia bilang, Han, tunggu dulu ya, aku ambil barang kali. Oh iya,
si Hana nih nungguin lah sembari nengokin Kak Lana yang tadi mereka kira Kak Lana itu masih di depan Iya. pintu kos-kosan mereka. Ketika si Hana nih berpaling muka buat melihat si Penny. Ketika Penny sudah nyampe, ayo gitu kan, tuh Kak Lana udah nungguin. Ternyata sosok itu udah gak ada Jar, Hilang gitu ya. hilang gitu aja kan. Nah sampainya mereka di kamar terus lepas baju, ganti baju segala macam, terus Kak Lana ini nelpon, halo Pen, kata gitu kan. Kayaknya nggak jadilah aku minjam laptopmu, gitu kan. Loh kenapa Kak, kata si Penny kan, aku udah ada dapat pinjaman nih dari kawanku, kata gitu. Oh ya udahlah Kak kalau gitu, maaf ya nunggu lama tadi di depan karena aku belum nyampe, kata gitu kan. Hah, nunggu di depan Pen, kata gitu kan, dengan nada yang kebingungan nih. Iya Kak, tadi Kakak kan yang di depan. Nggak ada, ngaco lu, kata gitu kan. Gua ini dari tadi tuh masih di luar, kata gitu. Nah akhirnya mungkin karena kecapean ya habis kegiatan, mereka tuh berpikiran seperti itu, akhirnya halusinasi lah. Mereka hiraukan lah kejadian tersebut. Nah beberapa hari setelah kejadian tersebut, si Hana nih ngalamin kejadian seramanya ya. Si Hana nih bangun sekitar jam 11 malam. Dia tuh pengen minum air karena haus lah. Ketika dia habis minum air tersebut dan menuju ke kamar, dia tuh ngedengar suara seretan kaki ya. Dari depan kamarnya dia, dari arah lorong kamarnya dia kan. Nah, karena dia takut, dibangunkan si Penny. Dibangunkan, Pen, bangun, kata gitu kan. Kayaknya ada orang, kata gitu kan. Jadi si Penny yang kita bilang dia baru bangun, kita tahu kita masih linglung gitu kan, dalam keadaan masuk dari bangun. Dia bilang, apa, kayak gitu kan. Terus si Hana bilang ada seretan kaki di depan, gitu. Nah si Penny yang dengar kayak gitu langsung sontak kayak sadar tiba-tiba gitu kan. Di mana? Di depan, coba lo dengerin, kata gitu. Akhirnya mereka berdua nih pelan-pelan lah ke arah ruang tamu mereka, dengerin. Seretan kaki itu makin lama tuh makin kedengeran Jar. Sampai akhirnya tuh berhenti tepat di depan pintunya mereka. Nah karena penasaran, si Penny ini pengen buka pintu Jar. Ketika dengan genggam genggaman pintu itu, tiba-tiba ada suara piring jatuh dari dapurnya mereka. Peting gitu kan. Kaget mereka melihat ke belakang, lihatnya ada piring jatuh. Nah ketika itu suara dari seretan itu udah gak ada lagi Jar. Akhirnya mereka lanjutlah tidur. Nah, oh ya sedikit detail ya dari kamarnya mereka. Jadi mereka ini di dalam kos-kosan itu sudah ada AC, sudah ada WC di dalam, sudah ada kamar, ada tempat tidur dan kulkas juga Jar. Sama ada tempat apa ya, kayak kita bilang kayak wastafel gitu loh. Wastafel ya. Nah tempat masak itu udah bagus lah pokoknya, dengan harga kos-kosan yang UMKM bisa dibilang ya. Nah yang bikin aneh ketika mereka datang ke situ, kamar mandinya mereka itu lantainya ada 2 keramik yang sedikit berbeda dari keramik-keramik yang lain. Kita tahu kan lantai itu kan harus datar gitu kan. Ini kayak agak sedikit naik. Tuh, udahlah gitu ya kan. Nah ketika setelah dari kejadian yang malam tadi itu, Hana nih mengalami kejadian lagi nih Jar. Ketika itu si Penny ini sedang bekerja si malam Jar. Dari bilang si Penny kan 2 shift. Nah ketika itu si Hana nih sendirian di rumah di restoran tersebut. Si Hana nih kebangun sekitar jam 11 malam lagi nih. Biasalah ngerasa haus, mungkin itu rutinitasnya dia lah kebangun segitu. Nah ketika dia menuju ke dapur, dia ngedengar suara tangisan ya. Ada suara tangisan nih. Iya. Suaranya itu rintih kali. Suara perempuan. Nah ketika dia nyari arah suara itu, dia ke depan ya. Depan yang kiranya mungkin dari suara seretan kaki itu ternyata nggak ada di depan nih. Pas dia balik lagi ke belakang menuju dapur, jadi dapurnya ini itu ada jendela aja. Di jendela tersebut ada sosok kuntilanak, rambutnya panjang, matanya merah, tapi mukanya itu menunjukkan kesedihan. Kata si Hana,
walaupun seram sebenarnya ya. Terus si Hana ini dia tuh sempat nge-freeze terus, tapi dia tuh terlalu mencoba untuk fokus ngelihat itu benar apa enggak. Nah, ketika dia sudah fokus dan ternyata itu benar dan dia lihat itu kuntilanak itu ngomong, Jar, tolong aku. Dengan nada rintih tiba-tiba kuntilanak itu pergi gitu aja. Akhirnya si Hana buru-buru cuci muka, tidur lagi. Saking takutnya itu ya. Saking takutnya gitu. Kayak gitu yang ngalamin kejadian itu si Penny, Jar. Penny lagi sendirian di kos-kosan. Si Hana itu lagi kerja kelompok keluar. Nah, si Penny ini lagi beres-beres kamar dan akhirnya itu ngebuang sampah aja. Nah, kondisinya di angka 8 sampai jam 11 malam itu kos-kosan udah sepi banget. Karena rata-rata yang kos itu anak kuliahan sama yang kerja. Yang mungkin anak kuliahan belum pada pulang, masih nongkrong. Terus yang kerja masih pada kerja, atau yang udah pulang kan masih tidur gitu kan. Jadi itu dulu masih. Jadi di kos-kosan mereka tuh ada tempat sampah khusus di depan pagar luar. Pagar luar tuh ada tempat buang sampah. Jadi si Penny ini sekitarnya 9 malam buang sampah lah keluar. Nah, ketika lagi ngambil sampahnya ke dalam sampah keluar dari kamar, dia itu ngeliat ada sosok pocong ya di depan pagarnya dia, di tong sampah yang pengen dia buang. Nah, sosok pocong ini dia tuh ini muka nampak, terus lehernya itu juga nampak ya. Nah, di lehernya itu ada bekas kayak merah gitu. Sayatan ya? Bukan sayatan, lebih ke merah aja katanya. Lebih ke merah. Terus pocong ini tuh mencoba untuk ngomong, masih mulutnya tuh gerak, terus meletup satu kata dengan nada berat, pergi. Si Penny yang ketakutan akhirnya ngelempar sampahnya itu keluar. Dan berselakan dari jalan itu. Nah, masuk dia ke dalam kamar karena ketakutan tersebut. Ya, sekitar jam 10 malam si Hana itu pulang dan dia tuh cerita ke si anak, Han, tadi gua ngeliat sosok pocong gini. Nah, ternyata kejadian mereka masing-masing ini, Jar, nggak ada yang berani cerita satu sama lain. Dan ketika itu barulah si Hana ini cerita kalau dia nampak sosok kuntilanak, sosok kuntilanak dari nangis. Terus si Penny ngomong kalau dia nampak sosok pocong itu, barulah mereka tinggal cerita satu sama lain. Nah, ketika itu si Penny ini masuk pagi, tapi dia sekitar jam 5 itu mau pulang ke rumah kawannya untuk main-main lah gitu. Dan si Hana pulang duluan ceritanya. Ketika si Penny pulang sekitar jam 8 malam, nyampe lah dari kos-kosan, dia ngeliat si Hana tuh lagi makan ya di tempat makan gitu kan. Terus si Penny ngomong, Han, kalau makan duluan gitu kan, apa nggak nungguin gua? Si Hana ini cuman diem doang gitu kan. Pas dia lagi beres-beres di kamar segala macam, dia kok sendalnya Hana nggak ada. Nah, biasanya si Hana ini bukan gitu, sendalnya si Hana itu ada. Biasanya Hana ini kalau pergi walaupun ke dapur, dia ada sendal di dalam rumahnya gitu kan, sendalnya ada gitu kan. Nah, akhirnya dia balik lagi keluar, tengok si Hana tuh masih makan. Ditanya lah, Han, tuh bener nggak pakai sendal gitu kan, gak dingin gak kilo gitu. Terus si Hana nih ngejawab, tapi dengan diri, Jar. Si Hana nih ngejawab tapi dengan diri, Jar, enggak, kayak gitu. Terus suara lu ringan banget, sakit lu kayak gitu kan. Terus si Hana nih nengok ke arah dia, tahu, Jar, mukanya tuh. Detik itu juga ketika dia melihat muka Hana itu hancur, dia ketakutan, pengen lari ke depan. Tiba-tiba si Hana yang asli muncul di depan. Kaget mereka nih, saling depan-depanan gitu kan. Kayak gitu kan. Tadi juga kan, gitu kan. Lu kenapa, Kak? Kayak gitu. Pucat banget gitu kan. Enggak, gua tadi ngeliat lu di belakang kayak gitu kan. Apaan? Gua habis dari warung kayak gitu kan. Ditengoklah sendalnya.
Ya, sendal yang dipakai sendalnya si Penny. Nah terus si Penny ini ngomong kalau tadi dia ngeliat si Hana lagi makan. Terus ya ini mulai ya bagus lah, bagus lah hawa-hawanya mulai masuk kepada cerita yang lebih creepy lagi. Ketika mereka pulang lagi dari kegiatan masing-masing yang dari kubilang itu sekitar jam 5 sore, mereka dapatin kamar mereka tuh berantakan total, Jar. Oke. Berantakan kayak habis dimaling, tau gak sih? Tapi kamarnya mereka ini gak ada kehilangan apa-apa, Jar. Gak ada kehilangan sama sekali. Cuman di dalam kamar mandi mereka tuh ngedapatin tulisan, Jar. Apa tuh? Ada 2 tulisan di sana. Yang di atasnya tulisan pergi, yang di bawah tulisannya tolong aku. Nah setelah mereka mendapat tulisan tersebut, akhirnya tulisan itu dihapus sama mereka karena tulisan itu dibuat itu dari pensil, Jar. Nah awalnya si Penny itu ngira si Hana ini ngejailin dia lah atau gimana, kan mereka sama-sama pergi dengan kegiatan masing-masing itu kan. Jadi yang mereka tuh udah betul-betul gimana ya, gangguan ini betul-betul udah Parah gangguan mental mereka kali. Nah setelah itu, setelah mereka beres-beres kamar, mereka tuh pergilah ke dekat tukang bakso langganannya mereka buat ibaratnya menenangin diri lah di sana sambil makan. Tiba-tiba ketika mereka lagi asik makan, ada Kak Lana nih muncul. Kak Lana ini say hi lah sama mereka, ngobrol. Terus karena kelihatan muka mereka nih agak sedikit pucat, terus si Kak Lana ini nanya, kenapa kalian kata gini? Kami sering diganggu, Kak. Jadi mereka tuh mulai terbuka sama orang karena mungkin nggak tahu lagi ya mau cerita kemana ya. Karena mereka cuma berdua dan mereka dua-duanya digangguin, jadi sama-sama stres nih kan. Akhirnya untungnya ada Kak Lana yang pengen dengerin cerita mereka. Nah Kak Lana ini dia tuh orang lama di sana, Jar. Jadi dari awal kos-kosan itu ada, dia tuh udah ada di situ ya. Jadi segala macam bentuk orang-orang di sana udah tahu dan tahu lah dia kan. Ketika mereka cerita panjang, ketika si Penny dan Hana ini mulai bercerita, muka dari Kak Lana ini berubah jadi serius, Jar. Kalian ketahui kalau Kak Lana itu penghuni awal lah dari kos-kosan ini ada. Kak Lana ini udah ada di situ gitu. Jadi segala cerita, segala orang-orang di sana dia tuh udah tahu. Nah, akhirnya Kak Lana ini mulai bercerita lah tentang kamar mereka. Kamarnya mereka ini dulu tuh dihuni, ya, masih pasang kekasih yang belum menikah. Nah, di satu momen si ceweknya ini hamil, tapi si cowoknya ini kayak nggak mau tanggung jawab. Mereka tuh sempat berantem besar yang kedengerin semua orang, sampai pada akhirnya tuh senyap gitu. Nah, ternyata si cowok ini, Jar, ngebunuh si cewek. Nah, karena si cowok ini habis ngebunuh cewek ini merasa takut, cowok ini tuh nguburin ceweknya di dalam kamar mandi. Ingat nggak tadi aku bilang kalau keramiknya Begundukan kayak gitu. Ternyata di situ ya. Nah, setelah dari dia ngebunuh si cewek ini, si ceweknya, dia ini bingung, Jan, mau gimana dan ngerasa bersalah. Akhirnya sama-sama bunuh diri. Si cowok gantung di dalam kamar, di dalam kamarnya, dan si ceweknya ini dikubur di dalam kamar mandi tersebut. Nah, dari kenapa sih kita sedikit tahu ya, kenapa sih ketika mendapatkan si cowok ini gantung diri tapi ceweknya nggak dapat, ternyata yang mereka pikir kalau ceweknya udah kabur, dan si cowok ini gantung diri gara-gara masalah mereka lah kayak gitu. Nah, akhirnya kamar itu dibersihin lagi lah segala macam, barulah dikasih lagi sewa sama kemudian Penny sama Hana. Ya, ketika mendengar cerita dari Kak Lana tersebut, akhirnya mereka memutusin buat kayaknya kita harus pergi deh dari kos-kosan itu karena ini udah bagus. Ya udah, kalau kata Kak Lana, ya itu kan serah kalian kan, kayak gitu. Ya biar kalian nggak diganggu-ganggu lagi, ingin kalian cabut aja dari kamar itu. Nah, akhirnya setelah makan
Pas tadi mereka ini menuju pulang kan. Pulang, dan mereka sampai di kamar, mereka pengen beres-beres. Tiba-tiba mati lampu ya. Mati lampu Dan itu gelap semua di kos-kosan. Mereka keluar ke kos-kosan dan mereka lihat semua memang gelap total. Nah, ketika mereka balik badan buat beres-beres kembali, lampu itu tiba-tiba hidup ya. Dan di kamar sudah ada kuntilanak. Bayangin aja mereka berdua ngelihat kuntilanak tersebut. Si Penny di depan, si Hana di belakangnya. Sedikit takut, tapi kayak seolah-olah si kuntilanak ini pengen ngebilang sesuatu ya. Dengan yang badan sudah bergetar, tiba-tiba si kuntilanak tersebut itu ngelangkah maju ya. Melangkah maju pelan-pelan, dan mereka udah mau lari nih. Tapi si Penny itu nahan si Hana supaya nggak lari. Kayak seolah-olah si Penny ini ngerasa kalau ada sesuatu yang pengen disampaikan sama si kuntilanak tersebut. Dan pada akhirnya tiba-tiba deh tangan si kuntilanak tersebut megang pundaknya si Penny. Dan itu mereka hadap-hadapan. Nah, ketika itu tiba-tiba si Penny ini kayak pindah. Kayak mereka tuh berubah waktu ketika terjadinya pembunuhan tersebut. Nah, si cewek ini dia tuh dibunuh dengan cara digorok lehernya, terus ditusuk perutnya, habis itu dia mati dan dia dikuburkan di dalam kamar mandi yang tadi ku bilang ada gundukan tersebut. Nah, gundukan itu yang bikin memang si cowok tersebut. Dan 1 hari kemudian setelah dia stres, akhirnya dia bunuh diri lah dari penerawangan atau setelah dipegang sama kuntilanak tersebut. Nah, di sela-sela penglihatan si Penny tersebut terdengar suara Hana ngebangun dia gitu lah. Terus ketika si Hana terdengar suara si Hana, si cewek ini, si kuntilanak tadi ini, dia berubah jadi cewek yang tadi dibunuh itu. Di dalam penerawangan itu dia bilang, tolong kuburi aku dengan layak. Nah, akhirnya si Penny pun terbangun. Si Penny itu dalam keadaan yang terbaring, dan si Hana itu lagi ngebangunin dia, dan orang-orang tuh udah pada ngumpul di depan karena suara yang berisik itulah tadi kan. Nah, akhirnya si Penny cerita kalau sebenarnya gundukan itu ternyata tempat dimana si mayat dari perempuan tersebut dikuburkan. Dan akhirnya mereka manggil pihak polisi untuk investigasi. Ternyata benar, pas dibongkar ada kerangka mayat di situ, dan diidentifikasi yaitu memang kerangka dari kuntilanak tersebut. Nah, jadi itu udah ceritanya. Jadi si kerangkanya ini akhirnya dikubur dengan layak lah ya. Dikubur dengan layak, dan mereka akhirnya juga pindah kos. Karena cukup mengerikan juga ya kisahnya. Dari sikap ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja kisah kita pada malam hari ini. Buat teman-teman yang pengen cerita yang kami bawakan, silakan saja kirimkan ceritanya di email atau link Telegram yang Telegram itu udah enggak lagi ya. WA ya. Bisa kirimkan langsung ke nomor WA ya. Sebelum itu buat kalian-kalian yang udah nonton video ini, boleh ya komen-komen lagi. Kira-kira kami akan bawakan cerita apa lagi nih? Karena ceritanya banyak sebenarnya. Banyak. Jadi kalian coba komen kira-kira kami mau bawa cerita apa lagi nih? Tema tentang pegunungan, kos-kosan, pesugihan atau apalah gitu ya. Yang apa terserah. Ini horor-horor, nanti kami bakal coba buat. Gitu aja. Oke, cukup sekian saja dari kami. Saya Fajar dan ini Aldi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Horor guys.